Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriza Kera Effendi dari jurusan Akuntansi Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan Accurate Accounting versi 5. Sekedar informasi, Accurate tersebut adalah software akuntansi produk lokal yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun dan melayani berbagai jenis pembukuan perusahaan di Indonesia, seperti yang bergerak di bidang trading, dagang, jasa, distributor, dan manufaktur. Aplikasi Accurate ini juga sudah mengikuti sesuai PSAK atau Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Perpajakan di Indonesia. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja mulai untuk mengaplikasikan Accurate-nya. Di sini saya sudah mengaplikasikan aplikasinya, menginstal aplikasinya, jadi langsung saja kita open. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat 6 menu. Yang pertama, ada buat data perusahaan baru yang berguna untuk membuat data perusahaan yang belum ada pada program Accurate ini. Yang kedua, ada buka data perusahaan. Dimaksudkan di sini yaitu untuk membuka data perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang berikutnya ada buka data terakhir, yaitu untuk membuka data perusahaan yang baru saja kita simpan atau yang terakhir kali update. Dan berikutnya ada jelajahi data perusahaan contoh, ada perbaiki data, dan data cadangan. Berhubungan kita belum membuat data apapun, jadi kita akan mengklik atau membuat data perusahaan baru. Langsung saja, di sini kita akan mengisi browser plus, atau di sini saya masukin ke dalam E karena D saya itu DVD. Jadi langsung saja masuk ke folder ini dengan nama Bengkel Syahrial Febriza. Langsung diklik OK. Kita tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan database baru selesai. Memang lumayan lama karena dipengaruhi penyimpanan laptop kita. Sambil menunggu, dan sedikit informasi bahwa aplikasi Accurate ini banyak digunakan oleh perusahaan di daerah Jawa, oleh perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Jadi, kita sebagai mahasiswa ini merupakan skill tambahan. Dan di sini untuk pengguna baru dan sudah disediakan user ID dengan kata kuncinya supervisor. Langsung kita isikan saja ya. Oke. Di sini kita diminta memilih bahasa yang kita kehendaki. Bahasa yang kita pilih untuk tidak mempersulit langkah kerja kita pilih saja bahasa Indonesia. Dan lanjut. Di sini ada 2 persiapan. Yang pertama ada persiapan standar, yaitu persiapan standar ini untuk orang yang awam atau sedikit pemahamannya tentang akuntansi. Dan yang kedua ada persiapan mahir. Persiapan mahir itu untuk orang yang memahami akuntansi. Jadi, jika kita menguasai Accurate dan memiliki informasi keuangan perusahaan secara detail yang ingin dimasukkan ke Accurate, silahkan kita gunakan persiapan mahir. Dan di sini kita akan menggunakan persiapan mahir tersebut. Dan berikutnya lanjut. Berikutnya ada pengaturan mata uang.
Di Indonesia ini kita kan menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan di sini belum ada terdapat mata uang, jadi kita tambahkan saja dengan mengklik tambah. Dengan nama kita isi rupiah. Dengan nilai tukar 1, di tab dengan nama negara Indonesia. Dengan simbol rupiah. Oke. Lanjut. Yes. Kita lanjut. Dan berikutnya di sini terdapat informasi periode perusahaan. Di sini kita akan memakai perusahaan yang sudah tertera pada buku panduan halaman 32, yakninya dengan nama perusahaan Bengkel Syahrial dengan alamat Jalan Tunggang, Pasar Ambacang, Padang. Lanjut. Dan pada opening balance terdapat pada buku panduan, opening balance-nya itu tertanggal 1 Desember 2016. Dan tanggal dimulainya itu kita bikin 1 hari sebelum tanggal opening balance, yaitu tanggal 30 November 2016. Tahun fiskalnya kita isikan dengan 16. Default periodenya ini sudah otomatis dengan bulan dan tahun sekarang ya. Lanjut. Berikut ada informasi pajak perusahaan. Jika ada data pajak perusahaan kita masukkan, dan jika tidak usah dibikin. Kebetulan di buku panduan kita tidak ada informasi pajak perusahaan, jadi kita lanjut saja. Selanjutnya ada daftar-daftar akun. Pada daftar-daftar akun ini terdapat 3 akun yang harus kita ubah. Yang pertama ada account receivable. Account receivable kita ubah dengan nomor akunnya, yaitu 1/1201 dengan nama account receivable saja, tidak usah pakai rupiah. Oke. Yang berikutnya yang harus kita ubah ada account payable, yaitu hutang usaha. Kita ubah dengan nomor akunnya 2/1100 dengan nama account payable saja. Oke. Berikut yang harus diubah ada opening balance equity, kita ubah dengan nomor akun 3/1100 dengan nama capital, atau yang biasa kita sebut itu modal. Oke. Dan pada buku panduan kita ini masih terdapat akun-akun, jadi kita harus menambahkan akun-akun tersebut pada sistem akurat kita ini. Yang pertama yang kita tambah itu ada cash on hand dengan tipe akunnya cash. Cash on hand itu artinya cash yang berada di tangan atau cash yang sedang ready di tangan gitu loh. Yang nomor akunnya itu 1/1101 dengan nama cash on hand. Cash on hand. Oke. Berikutnya yang harus kita tambahkan itu ada supplies. Supplies itu termasuk aktiva lancar lainnya, dikarenakan supplies itu kan merupakan suatu perlengkapan gitu loh. Jadi dia termasuk aset atau aktiva lancar lainnya dengan nomor akun 1/1400 dengan nama supplies.
Oke. Berikutnya ada prepaid range. Prepaid range itu juga termasuk aktiva lancar lainnya. Dengan nomor akun 1/1500 prepaid range, atau yang sering kita sebut itu sewa dibayar di muka. Oke. Berikutnya yang harus kita tambah ada equipment. Equipment itu merupakan aktiva tetap atau yang kita sebut itu dengan peralatan dengan nomor 1/2100. Equipment. Oke. Lalu kita tambahkan lagi ada accumulation depreciation of equipment. Itu juga termasuk akumulasi penyusutan dengan nomor akun 12101. Namanya kita tulis aja akumulasi depreciation of equipment. Oke. Berikutnya yang harus kita tambah itu sudah. Baiklah, hanya segitu akun yang harus kita tambahkan dikarenakan ini baru percobaan. Jadi, langsung saja kita membuat saldo awalnya. Untuk saldo awal, untuk kita ketahui itu ada akun yang tidak boleh kita input di awal. Di antaranya ada piutang, hutang, persediaan, aset tetap, akumulasi aset tetap, dan modal. Jadi, itu tidak boleh diinput karena ada tahap tersendiri untuk menginputnya Jadi sekarang kita input dulu akun-akun selain yang 6 aku sebutkan tadi. Yang pertama itu ada cash on hand. Cash on hand kita tulis 25 juta. Tab. Berikutnya ada supplies. Kita buat 500.000. Berikutnya ada prepaid rent dengan jumlah 5 juta. Dan selesai kita menginput saldo tadi, jangan lupa untuk mengisi ekuitas saldo awal dengan kapital. Oke, sampai di sini dulu tutorial yang bisa saya jelaskan. Dan ini bakalan ada video-video kelanjutannya. Semoga ini dapat memberi manfaat buat kalian yang menonton video tutorial yang saya bikin ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.